Ya, kita belajar ya dari pilpres sebelumnya. Pilpres sebelumnya kan dua pasang, lalu terjadi polarisasi. Ini kan kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu ya mestinya 2024 nanti adalah momentum untuk adu gagasan, adu ide, adu visi, adu program. Ini yang kita harus kembangkan dan bangun. Tetapi apakah nanti terjadi atau tidak, kita dorong ke sana. Agar apa? Agar isunya tidak isu SARA lagi, tidak isu agama lagi, tidak terjadi polarisasi lagi. Yang kedua adalah bagaimana capres-cawapres nanti bisa banyak. Artinya porosnya bisa 3-4 poros gitu. Jangan lagi ada 2 poros kekuatan yang saling berhadapan-hadapan. Karena tidak ada gelombang ombak pemecah ketika ini saling serang gitu. Oleh karena itu yang ideal adalah bagaimana kita menciptakan capres-cawapres itu 3 pasangan calon ataupun 4 pasangan calon. Karena kalau kita ngikutin aturan misalkan 20% ya kan, maka memungkinkan capres-cawapres itu 4 atau paling 3 lah. Inilah sebenarnya yang harus kita dorong kepada elit-elit politik. Dan kita rakyat Indonesia juga banyak pilihan gitu, bahwa dari 270 juta jiwa Indonesia lebih gitu ya. Ya masa sih calon presidennya itu-itu saja? Masa tidak ada pilihan yang lain? Oleh karena itu dorong kepada anak bangsa siapapun yang berprestasi, siapapun yang bagus untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Ada kelompok tertentu ya, kelompok oligarki yang memang sengaja ingin menciptakan pilpres ini 2 pasangan. Jadi pasangan katakan yang didukung oleh kelompok oligarki tertentu dan pasangan lawannya, sehingga bisa berhadap-hadapan. Nah kalau ini terjadi ya maka tadi tragedi pilpres 2019 yang banyak polarisasinya akan terjadi. Nah saya melihat arah itu ada, tetapi kan begini, elit politik kan harus punya kesadaran dong, harus memiliki jiwa kenegarawanan dong. Jangan mementingkan kepentingan ego pribadi, partai politik maupun kepentingan oligarki itu. Yang kita kembangkan adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tadi mendorong terciptanya ya poros 3 poros, 4 poros adalah menjadi sebuah keharusan bagi elit-elit parpol. Kalau misalkan ada yang mendorong-dorong 2 saja, ya kan, dengan pembenaran alasan yang macam-macam gitu, itu tetap saja bahwa itu adalah bagian daripada kepentingan oligarki yang akan menciptakan tajamnya polarisasi. Oleh karena itu tadi membangun kesadaran di tingkat elit, di partai politik untuk bisa menghadirkan 3 poros atau 4 poros itu menjadi sebuah keharusan. Nah saya melihat arah-arah 2 paslon, 2 poros itu akan sengaja dibuat, diciptakan tadi agar terjadi benturan dan untuk kepentingan pihak oligarki itu agar mudah menang. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita berharap kepada ketua umum partai politik harus punya harga diri gitu, menciptakan peluang agar bisa menghadirkan katakanlah capres-cawapres yang banyak, termasuk kita menantang ketua umum partai politik agar bisa menjadi capres dan cawapres. Kalau ketua umum partai politik itu bisa menjadi capres-cawapres dan bisa bersaing, kan akan banyak pasangan. Misalkan Pak Erlangga maju, misalkan Muhaimin Iskandar juga maju, Prabowo juga maju, lalu di PDIP ada Puan juga maju, itu juga akan menciptakan pasangan yang banyak. Oleh karena itu sebenarnya jangan ada ketakutan lagi misalkan karena tidak didukung oleh oligarki, karena tidak didukung oleh kaum pemilik modal atau tidak didukung oleh presiden lalu menyerah. Ya kan, lalu membuat hanya 2 pasangan itu. Oleh karena itu ya kita butuh ketua umum yang memiliki jiwa besar untuk bisa mendorong agar capres itu tidak 2 pasang. Artinya harus menciptakan 3 atau 4 pasangan calon presiden begitu. Nah ini kan ada dilema ya, ada kenyataan bahwa tokoh non parpol itu elektabilitasnya tinggi, tetapi ketum-ketum parpol atau tokoh parpol elektabilitasnya di bawah. Ini kan suatu kenyataan yang harus diterima kan begitu. Nah saya melihatnya ya kombinasi saja, karena masih ada waktu kan ketua umum partai bisa meningkatkan elektabilitas, tapi kombinasi itu bagus. Misalkan dari ketua umum partai capresnya ya kan, cawapresnya juga dari eksternal atau non parpol. Atau sebaliknya, tergantung kan begitu. Siapa yang layak jual, siapa yang disukai oleh publik, yang memiliki elektabilitas tinggi, ya silahkan didukung kan. Tinggal kompromi saja, tinggal dimusyawarahkan dalam koalisi itu. Nah saya melihat tetap ada kesempatan, ada peluang untuk capres-cawapres non parpol itu untuk bisa didukung oleh partai politik.
Yang penting rumusnya apa? Yang penting rumusnya memiliki elektabilitas yang tinggi. Jadi kalau memiliki elektabilitas tinggi, maka kemungkinan akan dipinang juga oleh partai politik karena memiliki potensi menang yang tinggi pula. Ya kan ada kingmaker, ya kan ada kingmaker ya. Kita sebut saja misalkan ada Jokowi di situ, lalu juga ada Megawati di situ, ada Surya Paloh di situ, lalu di luar pemerintahan ada JK di sana gitu kan. Ya dan lain-lain tentu. Orangnya sedikit, tapi inilah sebenarnya yang akan menentukan arah koalisi itu. Karena misalkan ini dukungan presiden itu menjadi penting. Misalkan kalau dukungan presiden kepada Puan itu peta juga berubah. Kalau dukungan presiden kepada Ganjar ini juga akan berubah. Jadi tergantung juga ini karena orang semua ini sedang akan melihat dukungan presiden itu ke siapa. Karena itu akan menjadi penting dalam konteks menguatkan moral kemenangan bagi capres-cawapres yang didukung oleh presiden. Nah, Jokowi kan punya beban. Apa bebannya? Pertama IKN. Lalu kalau IKN ini gagal, maka mohon maaf, katakanlah kalaupun ada prestasi yang dibanggakan oleh Jokowi, infrastruktur, pembangunan katakanlah, itu akan gagal semuanya. Dan dunia internasional akan mentertawakan kalau IKN gagal. Oleh karena itu ya dia butuh orang yang didukung, capres tertentu ya untuk bisa mengamankan IKN itu. Siapa orangnya ya kita lihat nanti, tanda-tandanya kan sudah saya jelaskan gitu kan, arah-arahnya kepada siapa. Nah, selain IKN tentu mohon maaf ya, kalau begini di Indonesia ini, semua pejabat siapapun, mau presiden, mau gubernur, bupati, wali kota, jabatan manapun, ketika sudah turun, ketika sudah tidak menjabat itu dinyanyi oleh masyarakat. Tidak dihargai. Oleh karena itu ya kalau ingin dihargai ya harus punya orang yang bisa dikendalikan gitu. Harus punya posisi tawar yang bagus yang menjadikan capres tertentu itu. Semua kok di Indonesia ini aneh. Ini sebenarnya mohon maaf peradaban yang kurang beradab ketika orang tidak menjabat itu dijauhi bahkan cenderung diinjak-injak. Itu terjadi kepada siapapun. Nah, saya melihat indikator-indikator itu ya yang menjadikan ya mau tidak mau, suka tidak suka ya Pak Jokowi harus menjadikan figur tertentu harus dipegang gitu. Nah, kenapa kalau nanti Pak Jokowi tidak punya sandaran, tidak punya pegangan, ya tadi bahkan bisa jadi nanti kasus-kasusnya akan diungkap, akan dicari yang kita tidak tahu. Biasanya kan kalau ganti rejim kan ganti penguasa itu kan akan menghantam penguasa sebelumnya. Ini yang tentu tidak mau terjadi pada Jokowi.